Halo semua, di era digital seperti sekarang, apalagi bagi kaum generasi Alpha, kemahiran digital dan interaksi dengan teknologi informasi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Teknologi terus berkembang dan kita dituntut untuk mampu mengikuti perubahan ini dengan baik dan bijak. Pasti ada sisi positif dan negatifnya, jadi gunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Kemahiran digital dan interaksi dengan teknologi. Apa itu kemahiran digital? Jadi kemahiran digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk mencari, mengelola, menciptakan, serta menyampaikan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Van Leer, kemahiran digital terdiri dari beberapa elemen penting. Yang pertama, literasi teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi digital. Yang ketiga itu berpikir kritis dan pemecahan masalah digital. Yang keempat, rasa hormat atau menghormati orang lain dan menghargai perbedaan. Interaksi dengan teknologi. Jadi interaksi dengan teknologi adalah hubungan timbal balik antara individu, khususnya anak, dengan perangkat digital. Nah, menurut Herbert Blumer, interaksi teknologi itu bersifat dinamis, di mana makna terdapat simbol digital atau seperti emoji atau pesan teks, dibentuk melalui proses sosial dan pemikiran, bukan dari teknologi itu sendiri, melainkan dari pengalaman dan konteks pengguna. Hasil observasi yang saya dapatkan, yang pertama kepastihan dalam menggunakan perangkat pintar. M sangat terampil mengoperasikan smartphone. Ia mampu menyalakan atau mematikan, mengatur volume, menghubungkan WiFi, hingga mengelola dan membersihkan aplikasi secara mandiri. Yang kedua, ketertarikan dan kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat sentuh. M sangat antusias menggunakan smartphone untuk bermain game Free Fire dan menonton YouTube. Ia menguasai gerakan sentuh seperti swipe, tap, and zoom dengan baik. Yang ketiga, adaptasi cepat terhadap antarmuka baru. M mudah memahami dan mengoperasikan aplikasi baru seperti CapCut. Ia mampu mengedit foto atau video tanpa perlu panduan, meskipun belum mengunggah hasilnya. Yang keempat, kemampuan membuka, menutup, dan berpindah antar aplikasi. Mahiran dalam multitasking. Ia juga aktif menggunakan WhatsApp, mengirim pesan, teks, voice note, serta menggunakan emoji dan stiker untuk komunikasi. Yang kelima, pemanfaatan teknologi untuk belajar dan hiburan. Jadi, M menyeimbangkan antara belajar atau menonton video edukatif di YouTube dan hiburan, walaupun kadang perlu diingatkan untuk mengatur waktu penggunaan. 6. Paparan teknologi terkini atau asisten virtual (AR) atau AI. M terbiasa menggunakan Google Assistant untuk mencari lagu atau menjawab tugas. Ia bermain game berbasis AR, tetapi belum menunjukkan minat pada teknologi AI. Yang ketujuh, pemahaman ikon dan simbol digital. Jadi M dapat mengenali dan memahami fungsi ikon seperti Wi-Fi, baterai, dan tombol home, atau tahu kapan harus mengisi daya atau menghemat kuota. Yang kedelapan, integrasi dunia digital dan fisik. Jadi M mampu menggabungkan dunia digital ke aktivitas nyata seperti meniru gerakan TikTok atau eksperimen dari YouTube. Dan ia juga lancar menggunakan perintah suara seperti "Oke Google". Nah, seperti itu. Dari hasil observasi, terdapat dampak positif dan negatifnya. Kita masuk dalam dampak positif. Yang pertama, peningkatan kemampuan literasi digital. Jadi mampu menggunakan perangkat digital dan aplikasi dengan baik sesuai usianya. Yang kedua, kemampuan belajar mandiri. Senang belajar sendiri melalui video, eksperimen, dan aplikasi edukatif. Yang ketiga, pengembangan keterampilan kognitif dan motorik. Jadi gerakan di layar melatih koordinasi, tangan, mata, dan kemampuan berpikir. Yang keempat, adaptasi terhadap teknologi baru. Jadi cepat mengerti dan mencoba aplikasi atau fitur baru secara mandiri. Yang kelima, keseimbangan antara edukasi dan hiburan. Jadi dapat membagi waktu antara belajar dan hiburan digital dengan cukup baik. Dampak negatifnya, yang pertama,
pertama, potensi tergantung pada gadget. Jadi terlalu sering bermain game atau menonton video bisa menimbulkan kecanduan. Yang kedua, manajemen waktu yang belum optimal. Jadi masih perlu diingatkan agar tidak terlalu lama menggunakan perangkat. Yang ketiga, konten yang tidak selalu edukatif. Ada risiko melihat konten yang tidak cocok jika tanpa pengawasan. Yang keempat, interaksi sosial langsung yang berkurang. Lebih banyak berkomunikasi lewat pesan daripada bertemu langsung. Nah, solusi yang dapat diterapkan yang pertama itu ada penerapan batasan waktu. Jadi, orang tua harus dapat menerapkan aturan waktu penggunaan perangkat digital yang menggunakan fitur parental control atau jadwal harian yang seimbang. Yang kedua itu pendampingan dan kurasi konten. Jadi meskipun sudah mandiri, tetap diperlukan pendampingan orang dewasa untuk memastikan bahwa konten yang dikonsumsi sesuai dan aman, serta mendorong pengguna aplikasi edukatif. Yang ketiga, aktivitas alternatif yang menarik. Dorongan aktivitas non-digital yang menyenangkan seperti olahraga, seni atau eksperimen sains langsung agar tidak hanya bergantung pada gawai untuk hiburan atau eksplorasi. Yang keempat itu edukasi digital secara berkala. Jadi ajarkan tentang etika digital, keamanan siber, serta cara mengenali informasi palsu atau konten yang tidak layak agar ia tahu dan bertumbuh menjadi pengguna digital yang bijak. Yang terakhir, penguatan interaksi sosial nyata. Ajak untuk bermain atau berdiskusi langsung dengan teman sebaya dan anggota keluarga guna mengimbangi keterampilan sosial digital dengan sosial langsung. Dan kesimpulannya, kemarin digital dan interaksi dengan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan dan anak. Mereka tumbuh akrab dengan gadget sejak dini, sehingga kemampuan belajar, berkomunikasi, hingga bermain pun banyak terhubung dengan